Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk kegiatan saya berbagi dengan Bapak Ibu semua mengenai budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lisa Damayanti. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Jakarta Selatan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi, sharing dengan Bapak Ibu semuanya mengenai modul yang sudah saya pelajari dari kementerian. Oke. Sebelum kita mulai, saya mau mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bermain. Oke. Di sini kita akan berjalan-jalan. Jalan-jalan kita hari ini, anggaplah kita mau ke suatu negara. Kita ke suatu negara, dimulai dari saya akan mengajak seseorang, menyebutkannya seperti ini. Saya ingin pergi bersama Pak Hamdani ke negara Indonesia. Oke, contoh misalnya, anggaplah saya lagi di Arab, makanya saya bilang di Indonesia. Saya akan pergi bersama Bapak Hamdani untuk pergi ke Indonesia. Nah, nanti Pak Hamdani melanjutkan kalimat tersebut, tapi mengikuti huruf akhir dari nama negaranya. Indonesia, berarti akhirannya huruf A. Pak Hamdani nanti mau nunjuk siapa? Nah, misalnya Pak Hamdani melanjutkan ke Bu Erna. Saya mau pergi bersama Bu Erna ke negara yang awalannya A. Nah, lanjut. Begitu juga selanjutnya. Dan selanjutnya yang diperhatikan adalah abjad huruf terakhirnya. Gitu ya Ibu Bapak semuanya ya. Oke. Bisa dimulai dari saya. Oke, saya akan pergi bersama Bu Bania. Akan pergi ke negara Kazakhstan. N. Iya, lanjut. Suaranya kenceng Bu Bania. Saya akan pergi ke negara Nederland. Bersama siapa? Bersama dengan Imam. Oke, ke Nederland gaya orang Belanda. Saya akan pergi bersama Pak Dimas ke negara Myanmar. Oh, Myanmar. Pak Dimas, ayo. Rusia. Ayo Pak Dimas. Saya akan pergi bersama Bapak Rohili ke Rusia. Ke Rusia. Ayo, mau nyari teman. Pergi ke negara Amerika bersama Bu Risma. Lagi. Saya akan pergi ke negara Arab Saudi dengan Bu Nini. Wih. Iya, Arab Saudi Bu Nini. Saya akan pergi jalan-jalan bersama Bu Ade Arianti ke India. Oh, India. Lagi. Lagi. Bersama Bu Erina ke Afrika. Lagi. Oke. Saya akan pergi bersama Bu Sarah ke negara Australia. Lagi. Oke. Saya akan pergi bersama siapa lagi? Siapa? Saya nggak mau pergi. Nggak dapat transport. Jalan ke Afghanistan. Bersama. Sama-sama kalian semuanya. Oke. Udah diajak semua, berarti semuanya udah jalan-jalan semuanya. Oke. Walaupun itu hanya dalam mimpi, tapi kita akan jalan-jalan nanti di hari nanti. Oke. Selanjutnya, nah, ada pertanyaan. Sebenarnya bukan pertanyaan ya, kalimat ungkapan, pernyataan, bukan pertanyaan salah nih. Oke, pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, pokoknya intinya sekarang jawabannya hanya setuju atau tidak. Tidak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif
seperti dengan membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Betul. Bisa ya. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, yang keempat, sudahkah kita mengetahui segitiga restitusi? Belum. Oke, sebenarnya udah tahu, tapi lupa. Kan sertifikatnya udah keluar. Iya kan? Lanjut. Ya, di sini topik yang akan kita bahas bersama-sama mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, serta dunia yang berkualitas. Kemudian ada restitusi, dilanjut dengan segitiga restitusi. Lumayan banyak ini modulnya Bapak Ibu, makanya kita akan bahas bersama-sama. Dimulai dari diri, budaya positif. Nah, di sini guru itu mengamati bagaimana sistem rancangan di sekolah dapat menciptakan lingkungan yang positif serta mendukung menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Di semua sekolah saya yakin bahwa setiap sekolah itu memiliki perilaku atau kebudayaan yang diupayakan untuk menghasilkan hal-hal yang positif. Iya bangga Bu, Mbak. Iya enggak? Iya, tapi dengan caranya masing-masing. Nah, di sini ada kalimat kutipan dari bukunya Ki Hajar Dewantara bahwa kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu, kita sebagai guru dianggap sebagai petani Bapak Ibu. Kalau dalam filosofinya Ki Hajar Dewantara. Sedangkan anak-anak itu adalah benih-benih tanaman. Dan sekolah merupakan lahan atau ladang di mana benih itu akan tumbuh. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah merupakan tempat di mana benih itu tumbuh dengan bantuan dari seorang petani. Jadi di sini tugas petani tidak bisa memaksakan tadinya benihnya itu benih jagung menjadi tumbuh benih padi. Kalau itu benihnya adalah benih jagung, maka anak tersebut akan tumbuh menjadi jagung. Begitu juga dengan benih padi. Jika yang ditanam adalah benih padi, maka yang akan tumbuh juga adalah padi. Maksudnya, di sini kita tidak akan bisa memaksa anak untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan. Karena anak sudah memiliki kodratnya sendiri-sendiri. Nah, merubah paradigma. Coba saya mau bertanya dengan Bapak Ibu semuanya. Anggap di tangan Bapak Ibu semua, mohon izin kita mengepal tangan kita sendiri Bapak Ibu semua. Ya, anggap di dalam kepalan tangan Bapak Ibu semua itu di situ ada sesuatu hal yang sensitif. Cukup Bapak dan Ibu aja yang tahu. Kira-kira saya sebagai orang lain boleh enggak sih memaksa Bapak Ibu untuk memberitahu atau membuka kepalan itu supaya saya tahu? Kalau yang ada di kepalan itu adalah hal-hal yang sensitif buat Bapak Ibu. Boleh nggak saya sebagai orang lain untuk tahu? Ya. Tidak. Kalaupun saya paksa, kira-kira itu etis atau tidak? Tidak. Tidak. Nah, di sini, oke, silakan turun. Takut asam urat kumat ya. Oke, di sini, di sini kita harus merubah paradigma bahwa ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Sebenarnya tidak seperti itu, tapi nyatanya seperti itu. Ilusi bahwa semua penguatan itu positif, bahwa penguatan yang positif efektif itu akan bermanfaat. Nah, belum tentu ternyata. Lalu, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang bersalah menjadi penguatan karakter. Tidak semua anak ketika kita kritik itu dapat menerimanya dengan baik dan dijadikan pelajaran. Tetapi ada juga anak yang menolak ketika dia dikritik oleh orang lain. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Ya mungkin ini ada beberapa poin yang masih kita lakukan. Nah, di sini mari kita buka paradigma kita sebagai guru bahwa kita sebenarnya tidak ada hak untuk memaksa mereka menjadi apa yang seperti kita inginkan. Di sini perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Mungkin kalau saat Bapak Ibu kuliah kemarin sangat familiar dengan yang namanya stimulus respon. Sangat familiar sekali. Jadi kalau ungkapan di stimulus respon itu pertama, bahwa kebutuhan kita itu sama semua, tujuannya sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Lalu yang terakhir, model berpikirnya hanyalah menang atau kalah. Nah, di modul ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa kita akan memperkuat teori kontrol, di mana bahwa realitas kebutuhan kita adalah berbeda. Lalu, setiap orang memiliki gambaran atau pandangan hidup yang berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kita saling menghormati di sini ya. Semua perilaku memiliki tujuan, walaupun tujuannya ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Tapi setiap manusia pasti memiliki tujuan hidup. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kita tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Lalu, tidak bisa mengontrol orang lain, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, dan yang terakhir model berpikirnya adalah menang dan menang. Jadi tidak berpikiran gua menang, lu kalah. Di sini kita sama-sama menang, kita sama-sama maju, kita sama-sama saling menghargai di teori kontrol ini. Nah, kita masuk ke disiplin. Bapak Ibu, kalau misalnya ada kata disiplin tuh apa sih yang terbesit di kepala Bapak Ibu? Apa itu disiplin? Satu. Pasti tentang aturan, pasti tentang tepat waktu. Apa? Tertib, iya benar. Karena biasanya kalau disiplin itu ada keterkaitannya dengan yang namanya peraturan. Nah, di sini disiplin ini merupakan bagian dari hal-hal positif yang harus kita laksanakan, kita implementasikan di dalam lingkungan sekolah kita. Nah, apa itu disiplin? Kembali lagi di kurikulum Merdeka ini kita berpatokan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Dikutip dari cetakannya filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi maksudnya di sini bahwa disiplin itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri kita sendiri maupun dari bantuan orang lain. Nah, motivasi di sini bisa kita bentuk sendiri ataupun dengan bantuan atau dukungan dari pihak yang lain. Nah, di berikut ada nilai-nilai kebajikan universal. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Motivasi intrinsik. Oke, nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu udah paham ya mengenai nilai-nilai kebajikan? Berarti nilai-nilai yang positif ya. Nilai-nilai positif itu sangat banyak sekali. Banyak kata-kata positif yang harus kita ketahui dan dapat kita implementasikan juga kepada siswa dan lingkungan sekitar kita.
Nilai-nilai kebajikan merupakan nilai positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bisa lintas bangsa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakangnya. Dalam modul yang saya pelajari, banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal yang dikutip. Berikutnya ada ada enam kutipan nilai-nilai kebajikan. Ada dari profil pelajar Pancasila, IBO Primary Years Program, 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHF, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup atau lifelong goals, The Seven Essential Virtues atau Building Moral Intelligence, dan yang keenam adalah The Virtuous Project. Keenam landasan ini sama-sama menjabarkan mengenai nilai-nilai kebajikan. Tapi kalau di kurikulum Merdeka yang saat ini kita laksanakan, nilai-nilai kebajikan tertuang semua di dalam profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir, kreatif. Keenam profil pelajar Pancasila ini sangat digaungkan dalam kurikulum ini dan dalam pengimbasannya di dalam kelas. Ya Bapak Ibu semuanya, semua kegiatan harus berdasarkan kepada profil pelajar Pancasila hingga akhirnya kita akan melaksanakan yang namanya P5 atau proyek penguatan, di mana situ ada kegiatan anak-anak dalam sehari-harinya untuk membuat suatu karya yang berisi mengenai nilai-nilai kebajikan di antara 6 yang tadi ada di depan. Selanjutnya, pendalaman topik teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Bapak Ibu semua yang sudah menyelesaikan modul disiplin positif pasti tidak asing dengan wajah yang ada di depan. Ada yang tahu siapa? Siapa? Namanya Diana Gosen. Diana Gosen. Gosen, bukan bosen. Dia memiliki suatu ungkapan atau kalimat atau kutipan 3 motivasi perilaku manusia, yakni motivasi perilaku manusia itu 1, bisa jadi dia menghindari ketidaknyamanan atau menghindari adanya hukuman. Lalu yang ketiga, motivasi hidupnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka impikan, atau bahasa sekarangnya ngikutin mulut netizen. Nah, 3 motivasi perilaku manusia ini menurut Diana Gosen ada 3. Pertama, menghindari hukuman, yang kedua mendapatkan imbalan, dan yang terakhir mengikuti apa kata mereka. Nah, di sini ada suatu kasus atau suatu masalah yang mari kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu akan datang tepat waktu walaupun tidak? Datang tepat waktu. Oke, alasannya apa Pak Hikmah? Alasannya profesional aja. Oke, kalau dibandingkan dengan 3 motivasi ini berarti Pak Hikmah datang tepat waktu dengan alasan apa? Ya, profesional kita sebagai pendidik lah. Di antara 3 motivasi perilaku manusia tadi. Ayo, menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, atau ya aku mau nurutin apa kata netizen deh daripada saya diomongin.
Gitu. Ayo, yang mana? Yang memotivasi Pak Hikmah untuk datang tidak terlambat. Yang mana? Yang satu. Oh, Pak Hikmah untuk menghindari hukuman. Oke, ada tanggapan lagi, ibu-ibu? Penghargaan dari orang lain bilang Ih, ibu-ibu keren banget, nggak pernah terlambat. Ih, gitu ya. Oh, pengen di alam. Oke, dari pendapat Bapak Ibu semua sama bahwa tetap datang tepat waktu. Tapi ada 3 alasan yang berbeda. Pak Hikmah tadi biar nggak dapat hukuman, ya nggak dapat hukuman termasuk gajinya nggak dipotong ya Pak. Lalu ada juga yang mendapatkan imbalan biar TKD-nya full. Lalu yang terakhir menjadi ya biar di alam-alam sama orang lain. Oke, dari ketiga motivasi perilaku manusia berarti ada semua di sini. Lalu ada suatu kapan lagi nih? Menurut Bapak Ibu semua, dari ketiga motivasi tadi, motivasi mana sih yang sangat kelihatan gitu dari perilaku murid-murid kita dalam menjalankan hal-hal positif, termasuk contohnya deh mengenai datang tepat waktu, ketepatan waktu dalam datang ke sekolah. Satu ya yang paling utama ya pasti untuk menghindari adanya hukuman. Iya. Nah, ada kasus lagi nih. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut, ia lebih banyak diam atau menggambar di bukunya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan kepada Iva gugup. Karena tadi Iva saat belajar kerjaannya hanya menggambar. Dan tidak sengaja, ia menjatuhkan tasnya dari kursi. Lalu tiba-tiba menjadi gagap saat berupaya untuk menjawab pertanyaan dari Pak Seno tadi. Seluruh kelas pun tertawa akan perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut. Nah, di sini Pak Seno membiarkan teman-temannya menertawai si Iva, Bapak Ibu. Malahan Iva disuruh untuk maju ke depan dan si Pak Seno ini sambil menunjuk-nunjuk hidungnya. Dan di situ pun temannya semakin tertawa terbahak-bahak. Suasana kelas menjadi gaduh. Nah, pertanyaan pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan perlakuan Pak Seno kepada Iva? Tidak. Oke, alasannya? membuat mental Ivanya jadi down. Oke, dari segi mental dia akan merasa down, tidak percaya diri, apalagi Bu. Oke, karena di situ terlihat perlakuan apa tadi diskriminasi, ya, menunjuk hidungnya si Iva. Lalu menurut Bapak Ibu semua, tindakan Iva ini adalah hukuman atau konsekuensi? Ternyata berbeda nih Bapak Ibu antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, kalau tadi Pak Seno itu melakukan hukuman atau konsekuensi kepada Iva? Konsekuensi. Yang pertama konsekuensi. Oke, ada yang beranggapan itu adalah konsekuensi. Karena belum diberi hukuman. Ada lagi yang menganggap hukuman. Oke, alasannya apa Pak Hikmah, Bu Eldinar? Kenapa alasannya konsekuensi? Belum memberikan hukuman, belum ada ini kalimat seperti ini hukuman gitu. Monggo, silakan. Gak apa-apa, biar kedengeran. Oke, jawab aja. Karena memang belum ada hukuman yang diberikan. Oke, karena Bu Eldinar melihat itu. Langsung. Oh, siap. Beranggapan itu adalah konsekuensi karena Langsung belum. tidak terlihat adanya hukuman. Oke, namanya pendapat. Apa kita terima? Gak ada benar, gak ada salah. Iya, apa Be? Apa? Oh iya, siap. Silakan Pak Ustadz. Menurut saya, kalau bagi si Iva itu adalah sebuah konsekuensi buat si Iva.
karena merupakan akibat daripada ulah dia meskipun itu tidak disadari. Jadi kalau buat IPA ini merupakan sebuah konsekuensi, sementara bagi Pak Seno itu adalah memberikan sebuah hukuman bagi Oke, terima kasih Pak Hamdani, Bu Eldinar. Jadi kalau menurut Pak Hamdani ada dua sudut pandang yang Pak Hamdani jelaskan di sini. Dari segi sudut pandangnya IPA di sini mendapatkan konsekuensi dari karena dia tadi tidak bisa pelajaran matematika. Kalau dari segi Pak Seno, menurut Pak Hamdani tadi itu adalah hukuman bagi IPA. Oke. Bu Bania mau berpendapat lain. Tadi Bu Bania katanya itu adalah hukuman. Alasannya kenapa Bu Bania? Nyanyi sekalian. Pendapat ya. Iya, monggo. Kalau kalian yang dihukum. Enggak. Ya, hukuman karena menurut saya adalah hukuman karena pasiennya sudah membuat ya menunjuk hidungnya di depan orang banyak dan itu kan jadi apa ya, malu kali ya. Oh iya. Malu itu anak. Siap. Oke, terima kasih Bu Bania. Banyak sudut pandang atau pendapat dari Bapak Ibu semua. Ada yang mau menambahi? Kita di sini sharing Bapak Ibu semua. Sedikit mungkin. Iya, Pak Iqbal silakan Pak Iqbal pakai mic dulu. Oke, baik. Yang pertama mungkin kata Pak tadi mungkin konsekuensi itu mungkin benar sekali. Untuk yang keduanya hukuman, mungkin hukuman secara tidak langsung karena Pak Senonya tidak menertibkan teman-teman IPA yang sedang menertawakannya. Di situ mungkin hukumannya. Merasa jadi dihukum. mungkin secara tidak langsung hukumannya. Iya, siap. Terima kasih Pak Hikmah. Oke. Saya tidak bilang jawaban Bapak Ibu benar atau salah, tapi akan terjawab di materi berikutnya. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Di hukuman ini biasanya dia itu sesuatu hal yang menyakitkan dan harus terjadi. Lalu ada rasa tidak nyaman dan memiliki dampak yang cukup panjang bagi anak. Jadi dia merasanya nggak cuma di hari itu, nggak cuma di detik itu Bapak Ibu. Bisa jadi seharian full dia merasa sakit hati karena dihukum. Bisa jadi dia merasa seminggu, 2 minggu, bahkan sampai dia mau lulus dia diajar dan dihukum dari kelas 1 nih. Karena saking membekas di hatinya bisa jadi sampai dia kelas 6 itu dia masih merasa tidak nyaman. Korban di sini mendapatkan keadilan. Lalu murid akan merasa tersakiti. Dalam artian ketika dia merasa dihukum, biasanya dia akan merasa muncul rasa dendam ketika dia dihukum. Apalagi kalau hukumannya berlebihan ya Bapak Ibu semuanya. Dan konotasi hukuman di sini adalah konotasi yang negatif karena biasanya hukuman itu menyakitkan. Dan di sini hukuman merupakan pembuat atau pembentuk identitas gagal. Jadi di sini hukuman menurut disiplin positif pemberian hukuman itu sangat tidak disarankan karena akan membuat identitas siswa menjadi gagal. Memang. Lalu ada konsekuensi. Nah, di sini konsekuensi ciri-cirinya begini Bapak Ibu, adalah sesuatu hal yang harus terjadi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Berarti agak mirip nih, tapi biasanya dia membekasnya dalam jangka waktu yang pendek. Lalu, di korban bisa diabaikan. Nah, korbannya bisa diabaikan di sini ya. Murid dan anak dibuat tidak nyaman, masih mirip dengan hukuman, tapi bedanya biasanya dia membekas di hatinya itu tidak dalam jangka waktu yang panjang, hanya dalam jangka waktu yang pendek. Nah, di sini konsekuensi adalah kegiatan pembentukan identitas sukses dengan
dengan perilaku atau pengasuhan yang masih netral ya Bapak Ibu, nggak terlalu negatif karena di sini dia meminimalisir yang namanya hukuman. Lalu ada lagi restitusi. Restitusi itu adalah pilihan. Nah, di restitusi ini ada langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lakukan sehingga dia makanya disebut restitusi. Jadi dia tidak sekali itu juga, detik itu juga untuk mengambil tindakan, tapi dia merupakan pilihan dengan beberapa langkah-langkah. Yang kedua, menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Jadi di sini dia bukan membuat rasa tidak nyaman, tapi dia menguatkan. Korban mendapatkan gantinya. Gantinya dalam artian, oh dia jadi merasa nyaman tadi Bapak Ibu ketika dia disalahkan, tapi dia merasakan kenyamanan itu lagi. Lalu murid dapat mendapat penguatan. Nah di sini restitusi dianggap sebagai penyelesaian masalah yang positif. Nah kalau misalnya tadi di slide yang pertama, di sini tadi ada pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, tadi saya dengar hampir semua jawab setuju. Pemberian motivasi atau penghargaan adalah membuat motivasi. Tapi ternyata Bapak Ibu, pengaruh jangka panjang penghargaan itu ada tidak baiknya. Karena dia terlalu berharap kepada orang lain dan dia melakukan hal apapun itu juga berdasarkan berharap adanya imbalan. Lalu penghargaan itu merusak hubungan. Contohnya ketika di kelas A, anggap kelas A ya Bapak Ibu. Di kelas A itu dia memberikan imbalan, dikit-dikit diberi reward, dikit-dikit diberikan penghargaan. Sedangkan di kelas B dia treatmentnya tidak ada apapun suatu yang diberikan kepada siswa. Nah, di sini sehingga penghargaan ini dapat merusak yang namanya hubungan. Jadi, kok sama ibu ini diberikan jangan jauh-jauh kelas A dengan kelas B deh. Misalnya guru kelasnya dia mengajar setiap waktu, dia memberikan pelajaran, penghargaannya itu hanya berupa dengan kata-kata. Nah, tetapi dalam bidang studi, dia misalnya, dia ini berprestasi, dia sering aktif dalam pembelajaran. Nah, di situ gurunya memberikan suatu reward berupa barang, berupa pujian, berupa benda, berupa mungkin dengan hal-hal yang lainnya. Nah, di sini yang dimaksud bahwa penghargaan dapat merusak yang namanya hubungan. Nah, penghargaan juga mengurangi ketepatan. Nah, karena tadi ada iming-iming di depan, sehingga penghargaan itu dapat mengurangi ketepatan. Misalnya, aku mau belajar supaya aku dapat sesuatu dari bu guru. Nah, ternyata apa yang dia pelajari itu tidak sesuai dengan apa yang guru jelaskan. Nah, disitulah siswa merasakan adanya kekecewaan bahwa sebenarnya penghargaan itu sebenarnya ada positifnya, ada negatifnya. Tapi positifnya itu ya mungkin dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Kalau negatifnya bisa dikatakan bahwa dengan adanya motivasi maka siswa akan bergantung kepada orang lain. Jadi motivasi belajarnya itu tidak berasal dari dirinya sendiri. Oke, sudah ada tulisannya. Lupa saya. Nah, di sini hukuman atau konsekuensi. Mohon izin, maaf, tulisannya terlihat ya. Ada tindakan guru di suatu guru menemukan masalah, Bapak Ibu. Yang pertama, siswa diminta untuk mencatat 100 kali di dalam bukunya dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia tuh terlambat datang ke sekolah. Itu merupakan konsekuensi. Karena itu sudah ada dalam aturan tertulis. Jadi ketika dia terlambat, ya itu yang harus dia rasakan. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini merupakan hukuman. Karena dari lari mengelilingi, dari kata lari mengelilingi ini adalah kalimat
yang menyakitkan, tidak ada motivasi untuk anak. Ya, lalu yang ketiga, murid diminta untuk push up. Jelas ini menyakitkan kembali, maka kita anggap ini adalah hukuman. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Ini merupakan konsekuensi karena saat anak menjatuhkan air minum di atas meja, maka hal yang harus dia lakukan yang pasti adalah membersihkan tumpahan itu supaya tumpahannya tidak bleber kemana-mana. Lalu yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Jadi karena dia iseng nih Bapak Ibu mencoret-coret kertas buku temannya, maka dia harus konsekuensi menggantikan kertas temannya tadi. Kembali lagi ada kutipan dari Diana Gozen bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dengan kegiatan atau tindakan restitusi ini, siswa yang tadinya melakukan kesalahan dia diperbaiki dengan tujuan memperkuat karakternya untuk menjadi yang lebih baik. Lalu, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalahnya dan membantu siswa berpikir tentang seperti apa sih orang atau diri yang mereka inginkan. Sebagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Begitu adalah kutipan dari Gosen tahun 2004. Berikut ada 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. 1. Restitusi bukanlah untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan ia melakukan hal yang dianggap salah. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Lalu restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi, restitusi ini ditawarkan kepada kita sebagai pendidik pada murid adalah yang harus kita lakukan untuk menangani siswa yang mengalami masalah atau ada indisipliner. Yang sama kita sering temui adalah biasanya datang terlambat, pakaian tidak lengkap, atributnya. Lalu, untuk menciptakan disiplin positif, maka kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, untuk menciptakan budaya positif ini, kita harus membuat yang namanya keyakinan, baik di kelas maupun di sekolah. Apa bedanya keyakinan dengan peraturan, Bapak Ibu? Nah, kalau menurut saya, keyakinan kelas itu disepakati oleh seluruh warga kelas. Oke. Kalau peraturan hanya salah gurunya saja. Hanya gurunya saja. Hanya aturan dari awal. Aturan dari mungkin sekolahnya. Siap. Ada pendapat lain? Beldina? Apa? Oh sama, ternyata sama. Pandangannya hampir sama ya. Bahwa keyakinan kelas adalah hal yang harus disepakati bersama, sedangkan peraturan adalah yang sudah ada ya bubannya ya, dan harus wajib kita patuhi tanpa ada kesepakatan bersama kita. Nah, berikut termasuk beberapa perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan. Yang pertama, bahwa keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Maksudnya abstrak, di sini dia menggunakan kalimat yang umum.
tidak terlalu spesifik, jadi kalimatnya tidak terlalu panjang. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dan dibuat dalam kata yang positif. Nah, seperti tadi yang saya ungkapkan, bahwa keyakinan kelas itu adalah ungkapan umum yang belum dijabarkan sebagaimana spesifiknya dan dibuat dengan kalimat-kalimat yang positif. Dan biasanya tidak terlalu banyak, dan warga kelas berkontribusi semuanya dalam pembuatan keyakinan kelas, dan guru serta siswa bersedia untuk meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bapak Ibu semua, apakah sudah punya keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Sudah. Ubahnya bisa menceritakan bagaimana keyakinan di kelasnya? Biar lama. Nah, keyakinan yang sudah kita jalankan di kelas itu kita bersama-sama dengan peserta didik untuk membuat sebuah peraturan kelas, ya. Peraturan atau keyakinan? Iya, keyakinan. Maksudnya sebuah keyakinan yang menjadikan aturan. Jadi kita melibatkan peserta didik, guru hanya memfasilitasi. Gitu. Ya. Jadi semua keyakinan yang ada di kelas kita peserta didik membuat, kita merangkumkan, hanya membantu merangkum. Jadi jadilah keyakinan kelas yang harus dipatuhi oleh warga kelas tersebut. Siap. Oke. Siap. Untuk Bapak Ibu lain, ada yang membuat keyakinan kelas lagi di kelasnya? Sudah ada pasti semuanya ya. Nah, mungkin sama semuanya seperti apa yang Bu Bania sampaikan, bahwa keyakinan kelas adalah hal yang dibuat secara bersama-sama bersama Peserta didik. oh, iya, peserta didik atau siswa. Nah, kali Bu Bania, saya mau nanya, untuk keyakinan kelas di kelasnya Bu Bania, habis tadi Bu Bania bercerita, jadi saya mau nanya kepada Bu Bania. Apakah keyakinan, contoh satu aja, satu poin keyakinan kelas yang Bu Bania buat di kelasnya apa sih? Contohnya yaitu tentang kebersihan lingkungan kelas. Oke. Jadi setiap anak-anak itu harus wajib membersihkan kelasnya masing-masing dengan cara kita membagi kerja piket. Seperti itu. Oh, betul. Oke. Bu Bania, salah satu poin keyakinan kelasnya sudah tepat sesuai dengan ciri-ciri keyakinan kelas, bahwa yang disebutkan di situ adalah kata-kata yang umum dan dibuat dengan kalimat yang positif. Menjaga kebersihan kelas. Nah, menjaga kebersihan kelas itu kan bisa dilakukan dengan apa, Bapak Ibu? Menyapu. Lalu apa lagi? Mengepel. Apa lagi? Lap-lap. Betul. Apa lagi? Mengelap-elap kaca, membersihkan papan tulis gitu ya Bu Bania? Iya, ventilasi juga debunya dibersihkan dengan menggunakan pengoceng. Oke, di situ Bu Bania sudah menerapkan salah satu kata atau kalimat yang berisikan kalimat positif di dalam membuat keyakinan kelas. Nah, di sini perbedaannya antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau kita lihat peraturan ini, kalimatnya lumayan panjang, ya Bapak Ibu. Di sini peraturan 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau di keyakinan kelas itu dibuat dengan satu kata yang umum, tapi mengandung makna. Oh, ternyata dia bisa mencakup ini, bisa mencakup ini, bisa mencakup ini. Bisa kita lihat, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Oh, keyakinan kelasnya adalah berbuat tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini juga bisa lagi Bu, selain mengembalikan buku ke tempatnya. Contohnya mengerjakan PR. Apalagi tanggung jawab. Datang tepat waktu itu merupakan bagian dari tanggung jawab. Nah, kalau peraturan itu ada kalimat dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain.
Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu bisa menghormati, bisa juga dengan komitmen. Karena setiap sekolah pasti ada batas waktu datang masuk ke sekolah. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya bisa kita ambil keselamatan dan menghormati orang lain. Karena kalau dia melakukan kekerasan, artinya dia tidak menghormati, tidak menghargai orang lain. Nah, berikut ada kutipan keyakinan kelas yang saya kutip dari Ibu Isparwati. Oke, sebenarnya saya ada Bapak Ibu keyakinan kelas. Tapi ini saya kutip dari Ibu Isparwati bahwa di sini keyakinan kelas yang dia buat adalah 5. Datang tepat waktu, peduli sesama, berdoa, belajar merdeka dan bahagia, siap kerja, mandiri, dan kolaborasi. Jadi sebenarnya dari kata peduli sesama aja mengandung makna yang banyak tuh. Contohnya saling membantu, menghormati orang lain, menghargai, dan menyayangi. Ya. Lalu kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Ibu bapak sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kira-kira apa aja? Makan. Ya. Makan, sandang, pangan, papan. Oke, itu benar. Kebutuhan dasar manusia. Tapi ini terkait dengan budaya positif. Ya Bapak Ibu ya. Oke, siap. Nah, kebutuhan dasar manusia itu dasarnya ada 5, yakni bertahan hidup. Nah, makan, minum, tidur, tadi termasuk dari bagian bertahan hidup. Kesenangan, kita juga butuh kesenangan. Kita butuh cinta dan kasih sayang. Oke, kita butuh penguasaan dan kita butuh adanya kebebasan. Sebentar izin Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk Enggak. Bensinnya habis. Bensinnya habis. Oke. Bisa dibuang, Bu. Enggak dong. Salam dan bahagia. Mohon izin mencermati video. Hebat. Hilang. Untuk membangun budaya sekolah yang positif, 5 kebutuhan dasar manusia. Lima kebutuhan dasar manusia dibantu sama ibu yang di depannya Bapak Ibu. Salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan.
Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri,
memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Di mana dia perlu bertahan hidup, yakni dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya. Lalu, kesenangan. Mungkin dengan kondisi siswa yang di sekolah, dia kadangnya bahkan kebebasan. Jadi, terkadang mungkin kita pernah menemui ya Bu ya, misalnya kita mengadukan ke orang tua, kita melaporkan aktivitas atau kejadian yang ada di sekolah kepada orang tua, tapi tak jarang ada orang tua yang menanggapinya seperti gini. Di rumah nggak kayak gitu kok Bu Guru, kok bisa ya di sekolah seperti itu? Nah, mungkin di rumahnya dia nggak ada kebebasan, sama orang tuanya terlalu keras, makanya ketika dia berada di sekolah, disitulah seperti ajang dia untuk mengekspresikan dirinya. Lanjut, kita ke 5 posisi kontrol. Nah, kita sebagai guru atau kita sebagai orang tua ya Bapak Ibu, kalau bagi siswa di sekolah ini, maka kita harus memiliki 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi harus mengetahui 5 posisi kontrol kita dalam menghadapi masalah yang ada pada siswa. Nah, yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Penghukum dan pembuat rasa bersalah ini memiliki kesamaan, bahwa di mana posisi kontrolnya dia harus dengan detik itu juga anak diberi treatment yang membuat anak itu merasa terancam, merasa terpojokan. Nah, ini penghukum dan pembuat rasa bersalah ini. Lalu ada posisi kontrol teman, sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi di sini terkadang kita kan ada masanya dengan anak itu, sama anak itu kita harus berperan sebagai teman. Kalau kita terlalu berperan sebagai guru, terkadang anak-anak juga kayaknya menjauh gitu dengan kita Bapak Ibu. Terkadang kita untuk mengambil hati anak-anak itu kita berperan sebagai teman dia. Kita dengan merangkul dia, maka di situ anak merasa nyaman dan terbuka kepada kita. Lalu ada posisi pemantau, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer ini dianggap sebagai posisi kontrol yang paling baik, karena manajer di sini, posisi manajer ini kita sebagai guru bukan yang memberi solusi, bukan yang memberikan treatment atau hukuman kepada murid, tetapi kita sebagai membantu, membimbing anak untuk mencari tahu apa masalahnya, bagaimana kita mencari jalan keluarnya. Jadi Bapak Ibu, biar Bapak Ibu ada gambaran mengenai posisi kontrol guru kepada murid. Masih rontok, gimana dong? Pakai penting baru, formula dengan mikro. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Ada sebuah role play Bapak Ibu mengenai 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu!
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman,
dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nggak ada diskusi. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi Kayak yang penghukum, kira-kira ideal nggak, Bu? Kita sebagai penghukum anak? Ideal tidak. Tidak. Lalu ketika tadi posisi pembuat rasa bersalah,
Tidak. Sebagai teman, ada bagusnya tadi ya, dengan tidak menggunakan kalimat-kalimat yang kasar bisa. Lalu pemantau, sebagai pemantau, posisi kontrolnya ideal tidak Ibu, Bapak? Masih bisa ya? Masih bisa. Dan yang terakhir, manajer. Sebagai manajer, tadi dia berbicara dengan halus, menuntun anak untuk memperbaiki kesalahannya dengan mencari solusinya sendiri. Kira-kira dari 5 ini, yang mana yang lebih bagus gitu? Manajer. Sudahkah Bapak Ibu melaksanakannya? Insya Allah. Oke, keluar dari ruangan ini mulai besok pagi ya Bapak Ibu ya? Iya, siap. Oke. Nih ada kalimat. Bapak Ibu menjawabnya dengan 5 posisi tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira tadi penghukum, pembuat rasa bersalah, monitor, teman, atau manajer. Itu merasa bersalah, betul sekali. Lalu kalau ada kalimat, kamu itu tidak pernah benar melakukannya. Sama ya, Ibu. Apa tadi? Ayo, tadi ada loh. Apa? Posisi kontrol sebagai teman. Lalu, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa ya? Pemantau ada nggak? Iya, pemantau, bener. Harus ada iming-iming biasanya. Kalau pemantau di situ. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu bisa menyelesaikan dulu. Oh iya, kelewat 1. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Lalu yang terakhir, kamu itu selalu yang paling terakhir. Kira-kira itu posisi kontrol sebagai? Ayo. Buat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah lagi ya banyak ya. Karena pembuat rasa bersalah dengan penghukum tadi agak mirip. Iya. Jadi agak sulit yang membedakannya. Tapi udah bisa membedakan ya Bapak Ibu bahwa posisi kontrol terbaik kita untuk melakukan menindaklanjuti tindakan indisipliner adalah posisi kontrol sebagai manajer. Segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi. Untuk melakukan posisi kontrol sebagai manajer, ada baiknya 3 restitusi ini dilakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dulu Bapak Ibu. Jadi bisa dengan kalimat setiap orang itu pasti pernah melakukan salah. Ibu pun pernah seperti itu. Nah, biasanya dengan kalimat seperti itu. Setelah kita menstabilkan identitas anak, dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Bisa dengan kalimat, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan hal seperti itu. Coba jelaskan pada ibu. Nah, itu memvalidasi tindakannya. Lalu yang terakhir, kita menanyakan keyakinan. Nah, makanya di sini tadi di awal kita harus sepakati dulu bahwa kita harus memiliki keyakinan di sekolah, baik di sekolah maupun di kelas. Bisa dengan kalimat, kamu ingat nggak sih keyakinan apa yang sudah kita sepakati bersama? Lalu kira-kira dari tindakan kamu menyalahi keyakinan kita yang mana ya? Nah, kira-kira kamu mau jadi seorang yang seperti apa sih? Nah, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah salah satu jembatan untuk membantu kita melaksanakan tindakan sebagai manajer tadi. Bahwa kita ketika melakukan suatu restitusi untuk mencari jalan keluar kesalahan siswa, kita bisa melakukan tindakan berdasarkan segitiga restitusi ini. 3 tahapan tadi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya, diskusi kita bersama, bahwa ada kutipan yang dapat saya kutip dari modul yang sudah saya pelajari ini, bahwa tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan berdasarkan
Filosofi Ki Hajar Dewantara. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.